Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman. Oke, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang tes wawasan kebangsaan BUMN ya teman-teman. Ini part kelimanya. Oke, kita langsung saja ke contoh soalnya. Silakan teman-teman mengerjakan terlebih dahulu. Di sini konsep perancangan pembukaan UUD 1945 yang disetujui pada 22 Juni 1945 oleh Muhammad Yamin diberi nama apakah Mukadimah Pembukaan Lahirnya Pancasila, Piagam Jakarta atau Gentleman Agreement. Ini jawabannya adalah D ya teman-teman. Konsep perancangan pembukaan UUD 1945 yang disetujui pada 22 Juni 1945 oleh Muhammad Yamin diberi nama Piagam Jakarta. Oke, lanjut nomor 2. Di sini, bentuk negara kesatuan merupakan konsensus bersama dari para pendiri negara. Namun, dalam perjanjian kemerdekaan Indonesia, negara kesatuan pernah berubah menjadi negara federal. Akibat dari apakah konsep negara kesatuan belum jelas dan tidak kunjung memberi efek baik kepada negara, atau hasil konferensi meja bundar yang harus diterima bangsa Indonesia demi stabilitas politik di masa tersebut, keadaan pemerintah yang harus diubah demi mempertahankan kemerdekaan NKRI, atau perselisihan konsep dan pemahaman untuk bentuk negara dari para pendiri bangsa, atau kekuatan penjajah Belanda untuk memecah belah persatuan dan merebut kembali negara Indonesia sebagai negara jajahan. Ini jawabannya adalah B ya teman-teman. Setelah perjanjian KMB atau konferensi meja bundar, Indonesia resmi berubah menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Hal tersebut dilakukan agar Indonesia mendapatkan pengakuan kedaulatan dari dunia internasional. Oke, lanjut nomor 3. Di sini Rudi ditangkap polisi gara-gara melakukan pencurian buah nanas nih milik PT Mekar Jaya. Kemudian ia diadili oleh pengadilan dan dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 1 tahun. Sedangkan Anto yang merupakan salah satu seorang pejabat di pemerintah daerah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah. Anton dinyatakan tidak bersalah dengan dalih demi kepentingan negara. Hal ini jelas bertentangan dengan UUD 1945. Apakah pasal 26 ayat 1, ayat 2, ayat 3, atau pasal 27 ayat 1 atau ayat 2? Ini jawabannya D ya. Karena pasal 27 ayat 1 itu berbunyi warga negara bersamaan kedudukannya wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. Oke, lanjut nomor 4. Di sini kemampuan fisik dan psikis yang baik menjadi modal awal nih yang besar untuk melakukan bela negara. Berikut ini indikator kemampuan awal bela negara terkait kemampuan psikis adalah apakah gemar olahraga dan senantiasa menjaga kesehatan, memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia, memberikan kontribusi terhadap kemajuan bangsa, menghormati serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara.
Ini jawabannya adalah B ya. Indikator kemampuan psikis salah satunya memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia. Oke, lanjut nomor 5. Di sini, salah satu prinsip wawasan kebangsaan Indonesia adalah pengorbanan. Faktor penghambat wawasan kebangsaan yang berhubungan langsung dengan prinsip pengorbanan adalah apakah kurang dihargai warga yang telah berkorban demi bangsa dan negara, upaya-upaya untuk mengekang proses demokrasi dan desentralisasi, kesenjangan sosial dan ekonomis antar golongan penduduk, ketidaksamaan persepsi komponen bangsa sebagai dasar terbangunnya semangat kebangsaan, atau kurangnya kesetiaan terhadap bangsa dan negara. Ini jawabannya adalah A ya teman-teman. Terdapat 3 prinsip wawasan kebangsaan, yaitu pengorbanan, kesederajatan, dan kekeluargaan. Dalam aktualnya, masih banyak yang belum menghargai pengorbanan warga negara tersebut. Oke, lanjut nomor 6. Di sini makna yang terkandung dalam alinea ketiga pembukaan UUD 45 adalah apakah aspirasi untuk bebas dan melepaskan diri dari penjajahan, cita-cita Indonesia kemerdekaan untuk menjadi bangsa berdaulat, adil dan makmur, atau meyakini bahwa kemerdekaan Indonesia bukan atas jerih payah sendiri dan merupakan berkat Tuhan Yang Maha Esa. Cita-cita untuk mewujudkan persatuan Indonesia berisi tentang dasar negara, yaitu Pancasila, tujuan negara, asas politik negara, dan ketentuan mengenai UUD. Ini jawabannya adalah C ya teman-teman. Alinea ketiga pembukaan UUD 1945 mengandung motivasi religius, yaitu kesadaran dan pengakuan bahwa kemerdekaan bukan hanya hasil perjuangan rakyat semata, namun juga berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Oke, lanjut nomor 7. Oke, di sini dalam undang-undang presiden memiliki hak untuk melakukan tindakan pengambilan hak seseorang yang telah hilang karena suatu keputusan hakim yang ternyata dalam waktu berikutnya terbukti tidak bersalah. Hal tersebut disebut apakah gerasi atau rehabilitasi, abolisi, remisi, atau diversi. Ini jawabannya adalah B ya teman-teman. Karena rehabilitasi tindakan pengambilan hak seorang yang telah hilang karena suatu keputusan hakim yang ternyata dalam waktu berikutnya terbukti tidak bersalah. Kalau gerasi itu tindakan meniadakan hukuman yang telah diputuskan oleh hakim kepada seseorang. Kalau abolisi itu adalah merupakan suatu keputusan untuk menghentikan pengusutan dan pemeriksaan suatu perkara di mana pengadilan belum menjatuhkan terhadap perkara tersebut. Oke, lanjut nomor 8. Pancasila merupakan dasar negara yang juga merupakan parameter sistem ketatanegaraan di Indonesia. Contoh perwujudan Pancasila sebagai dasar negara adalah apakah pemersatu berbagai perbedaan yang ada di Indonesia, atau pendidikan mengenai sejarah Indonesia sebagai bagian dari kurikulum pendidikan dasar, atau pengaturan hubungan antar lembaga,
upaya memajukan budaya nasional untuk membentuk identitas bangsa, menjadi pedoman dalam menyaring perilaku yang baik dan tidak baik dalam kehidupan berbangsa. Ini jawabannya adalah C ya teman-teman. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara artinya Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan aparatur dan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Dari opsi tersebut yang termasuk pengaturan ketatanegaraan yaitu C ya teman-teman. Oke, lanjut nomor 9. Di sini tanpa kita sadari nih, dalam keseharian kita sering melakukan pengamalan nilai Pancasila. Bahkan hal baik yang kita anggap sepele seperti membuang sampah sembarangan, menghemat air dan listrik, tidak bergaya hidup boros, dan bersikap ramah pun merupakan hal-hal yang juga mencerminkan nilai Pancasila. Sikap menghemat air dan listrik sendiri mencerminkan nilai Pancasila pada sila ke apakah 1, 2, 3, 4, 5? Ini 5 ya teman-teman. Hal-hal mengenai penggunaan fasilitas umum termasuk air dan listrik merupakan pengamalan sila ke-5, khususnya pada butir menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Air dan listrik telah dikelola oleh pemerintah sehingga kita sebagai masyarakat nih berkewajiban untuk menjaganya dengan cara menghemat penggunaannya. Oke, lanjut nomor 10. Oke, susunan sila pada Pancasila bersifat organis. Hal ini berarti apakah sila selanjutnya merupakan penjelasan dari sila sebelumnya? Sila selanjutnya dijelaskan oleh sila sebelumnya. Setiap sila berdiri sendiri dan tidak berkaitan antar sila. Sila selanjutnya merupakan penjelmaan dari sila sebelumnya. 5 sila dalam Pancasila membentuk satu kesatuan secara utuh. Ini jawabannya adalah E ya teman-teman. Pancasila bersifat organis yang berarti nih 5 sila dalam Pancasila membentuk satu kesatuan secara utuh. Oke, lanjut nomor 11. Pemahaman ateisme dilarang berkembang di Indonesia karena bertentangan dengan Pancasila, terutama sila ke apakah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini jelas ayat teman-teman. Ateisme adalah paham yang tidak percaya adanya Tuhan. Hal ini tentu bertentangan dengan Pancasila, terutama sila ketuhanan yang Maha Esa. Oke, lanjut nomor 12. Oke, pada tanggal 10 sampai 11 Mei 2023, KTT ke-42 ASEAN telah sukses digelar di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur dan menghasilkan berbagai kesepakatan nih terkait dengan isu-isu prioritas. Beberapa isu prioritas yang dibahas dalam KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo salah satunya adalah perdagangan manusia. Akibatnya penyalahgunaan teknologi. Adapun perdagangan manusia merupakan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila, terutama sila apakah kedua, ketiga, pertama, kelima, keempat. Ini jawabannya adalah A ya.
Perdagangan manusia merupakan salah satu pelanggaran HAM berat. Setiap pelanggaran terhadap HAM berarti merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai Pancasila, terutama sila kedua, di mana inti dari sila kedua adalah tentang harkat, derajat, dan martabat manusia. Oke, lanjut nomor 13. Oke, berdasarkan semangat sekaligus pilar nasionalisme, kedudukan hukum serta hak dan kewajiban warga negara diatur berdasarkan prinsip atau apakah equality, liberty, unity, independence, identity. Ini jawabannya adalah A ya. Di sini equality atau kesamaan adalah kedudukan hukum dalam kedudukan hukum, hak dan kewajiban. Kalau liberty adalah liberty, independence, freedom adalah kebebasan ya dalam beragama, berbicara dan berpendapat, lisan dan tertulis, berkelompok dan berorganisasi. Kalau unity itu adalah kesatuan dalam wilayah teritorial, bangsa, bahasa, ideologi, dan doktrin kenegaraan, sistem politik atau pemerintahan, sistem perekonomian, sistem pertahanan, keamanan, dan polisi kebudayaan. Kalau kepribadian dan identitas nih, yaitu memiliki harga diri, rasa bangga dan rasa sayang terhadap kepribadian dan identitas bangsanya yang tumbuh dari dan sesuai dengan sejarah dan kebudayaannya. Oke, lanjut nomor 14. Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya dari jumlah anggota MPR. Apakah 1/2, 3/4, 3/5, 2/3, atau 4/5? Ini jawabannya adalah D. Ketetapannya itu terdapat pada pasal 37 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 ya. Oke, ini soal nomor 15. Silakan teman-teman jawab di kolom komentar ya teman-teman. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton, like dan subscribe-nya. Oke, terima kasih.